Aku masih ingat bau debu dan keringat para jamaah yang bercampur dengan harumnya sajadah-sajadah basah oleh air zam-zam. Ribuan orang bersujud, berzikir, menangis, tapi tak ada yang siap dengan apa yang terjadi setelahnya. Hari itu, di tengah kehusyukan, ibadah haji di Masjidil Haram, tiba-tiba semuanya berubah. Jeritan pertama terdengar dari arah barisan jamaah Indonesia. Aku menoleh, dan yang kulihat membuat darahku beku. Perut seorang pria tua tiba-tiba membesar, bukan seperti kembung biasa, tapi seperti ada sesuatu yang hidup, menggeliat dari dalam. Lalu, robek. Dari sobekan kulitnya, seekor ular besar keluar, panjang, licin, dan mengeluarkan suara mendesis yang menusuk jiwa. Tak hanya satu orang. Puluhan pria. Ular-ular. Masjidil Haram berubah menjadi lautan panik dan takjub. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak dokter, tidak ulama, tidak pemerintah. Dan dunia? Dunia hanya bisa menatap, menilai, dan bertanya. Apakah ini azab, fenomena gaib, atau pertanda dari langit bahwa tak semua dosa bisa disembunyikan, bahkan di tempat tersuci sekalipun? Dan aku, salah satu saksi hidupnya. Ada rasa aneh waktu kaki ini akhirnya melangkah ke pesawat. Campuran antara haru, gugup, bahagia, dan takut. Takut karena ini ibadah yang selama ini cuman bisa kupandangi dari layar TV atau dengar dari cerita tetangga. Sekarang aku sendiri yang akan ke sana. Ke Tanah Suci, ke Mekah. Tempat yang katanya setiap sudutnya dihuni malaikat, dan setiap doa bisa langsung naik ke langit. Namaku Raka. 36 tahun. Lahir dan besar di Klaten. Istriku 1, anakku 2. Cukup bagiku merasa hidup, ini sudah lengkap. Tapi ada satu impian yang sejak dulu seperti menggantung di atas kepala. Naik haji. Butuh waktu 11 tahun sejak aku mendaftarkan diri. Uang terkumpul pelan-pelan, disisihkan dari hasil narik ojek, dan buka bengkel kecil di rumah. Jadi, ketika akhirnya datang kabar bahwa namaku keluar tahun ini, aku cuman bisa duduk di depan sajadah sambil menangis. Pak, nanti jangan lupa video call waktu sampai sana ya, kata anakku, Iqbal, yang paling kecil. Umurnya baru 6 tahun, tapi gaya bicaranya seperti orang dewasa. Iya dong, biar kamu bisa lihat Ka'bah juga, jawabku sambil mengacak rambutnya. Waktu hari keberangkatan datang, rumahku dipenuhi tetangga. Ada yang antar kue, ada yang bantu bawa koper, ada juga yang cuma pengen lihat-lihat sambil bilang, "Wah Pak, Raka beruntung banget. Doain kami ya di sana." Sebelum berangkat ke asrama haji, ibuku peluk aku erat-erat. Tangan keriputnya gemetar di punggungku. "Nak, kalau di sana nanti kamu merasa aneh, atau mimpi-mimpi aneh, banyakin istighfar ya. Kadang, tanah suci itu kayak cermin. Dosa yang kita kira udah hilang, bisa muncul lagi," katanya. Aku cuma senyum. Kupikir itu cuma pesan orang tua yang khawatir. Aku tak tahu kalau kalimat itu bakal terus terngiang sampai hari ini. Di bus menuju bandara, aku duduk sebelah Pak Syukri, mantan kepala desa yang dihormati di kampung sebelah. Umurnya sudah 60-an, tapi tenaganya masih seperti orang 40. Kata orang, beliau dulu pernah mengalami kejadian mistis waktu membangun masjid di desanya, tapi beliau sendiri jarang cerita. "Siap, Mas Raka?" tanya beliau sambil tersenyum. "Siap, Pak. Tapi jujur agak deg-degan." "Wajar. Kita mau ketemu tempat di mana semua niat disaring. Di sana, nggak bisa bohong." Aku diam. Kata-katanya seperti punya berat tersendiri. Sesampainya di bandara, suasana ramai. Jamaah dari berbagai daerah saling bersahutan. Wajah-wajah penuh semangat dan harapan. Aku baru tahu betapa beragamnya wajah orang Indonesia saat melihat mereka semua berkumpul. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang duduk di kursi roda, dan ada juga yang terlihat sangat gelisah. Aku sempat melihat seorang kakek berdiri di sudut ruang tunggu. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong.
Saat aku lewat di dekatnya, dia tiba-tiba memegang lenganku. Kuat. Jangan biarkan mereka membawa ular-ular itu ke tanah haram. Bisiknya pelan. Aku terkejut. Apa maksudnya, Kek? Tapi dia langsung melepaskan genggamannya dan berjalan pergi seperti tak terjadi apa-apa. Aku sempat tanya ke petugas, tapi katanya dia hanya penumpang transit yang kebetulan lewat. Penerbangan. Ke Jeddah butuh waktu lebih dari 9 jam. Selama di pesawat, suasana cukup tenang. Beberapa tidur, beberapa membaca doa haji dari buku kecil, dan sebagian besar hanya termenung, memikirkan perjalanan yang akan datang. Aku sendiri tak bisa tidur. Dalam kepala ini, rasa syukur dan cemas bercampur. Lalu, aku teringat pesan ibu tentang tanah suci yang seperti cermin. Apa yang akan kulihat nanti? Ketika roda pesawat menyentuh landasan Bandara King Abdulaziz, aku merinding. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Ini bukan mimpi. Selamat datang di Arab Saudi, terdengar suara pramugari. Para penumpang langsung berselawat dan mengucap takbir. Aku ikut. Mata ini berkaca-kaca. Setelah melewati imigrasi dan proses panjang, kami dibawa ke penginapan di Mekah. Kamar kami kecil, tapi cukup nyaman. Aku sekamar dengan Pak Syukri dan 2 orang lain. Johnny, pria usia 40-an yang suka bercanda, dan Wahid, sosok pendiam yang sering terlihat membaca Al-Quran. Di malam pertama, saat semua sudah tertidur, aku terbangun. Perasaan gelisah muncul tanpa sebab. Kulihat ke jendela, Mekah sunyi. Tapi di bawah, di jalan sempit antara bangunan hotel, kulihat bayangan hitam bergerak cepat. Terlalu besar untuk kucing, terlalu melata untuk manusia. Aku mengucek mata, tapi bayangan itu sudah tak ada. Pagi harinya, kami bersiap untuk umrah pertama. Mengenakan ihram membuatku merasa seperti bayi baru lahir. Putih, bersih, dan kosong. Tapi entah kenapa, saat melangkah menuju Masjidil Haram, dadaku terasa berat. Seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Saat pertama kali melihat Ka'bah, aku menangis. Tak bisa dijelaskan dengan kata. Semua orang di sekelilingku juga menangis. Bahkan Johnny yang suka bercanda pun terlihat membasuh wajah dengan air mata. Namun ketika kami mulai tawaf, aku sempat menoleh ke arah Pak Syukri. Ia berdiri diam di antara orang-orang yang terus berjalan. Matanya menatap lantai, bibirnya gemetar. Aku mendekatinya. Pak, kenapa? Lantai ini seperti menyimpan sesuatu. Aku merasa, aku pernah berdosa di sini. Padahal ini baru pertama kali aku ke sini. Aku menggenggam lengannya, mencoba menenangkannya. Tapi di lubuk hati, aku sendiri mulai merasakan sesuatu yang tak beres. Malam itu, sebelum tidur, Wahid, yang biasanya tak banyak bicara, duduk di sebelahku. Mas Raka, kalau nanti kamu mimpi buruk atau merasa seperti diawasi, jangan abaikan, katanya. Aku menatapnya bingung. Mekah itu bukan tempat sembarangan. Semua niat diungkap. Semua dosa bisa muncul tanpa diminta. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ibadah ini bukan hanya tentang doa dan pahala, tapi tentang kebenaran. Bahkan yang selama ini kita sembunyikan. Hari pertama di Mekah rasanya seperti mimpi yang terlalu terang untuk dipercaya. Cahaya pagi menyelimuti kota ini dengan cara yang berbeda. Tak silau, tapi cukup untuk membuat dada terasa hangat. Udara gurun memang kering, tapi ada sesuatu dalam suasananya yang tak bisa dijelaskan selain dengan kata suci. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Mungkin karena efek jet lag. Atau mungkin karena hati ini belum sepenuhnya bisa tenang. Entahlah. Di kamar, Pak Syukri masih tertidur, tapi nafasnya terdengar berat. Sementara Johnny ngorok seperti truk tua, dan Wahid duduk di sudut ruangan, membaca mushaf kecil yang selalu ia bawa. Mas Raka sudah bangun? Wahid menoleh, matanya sembab, seperti habis menangis semalaman. Iya, nggak bisa tidur nyenyak. Tempat ini memang begitu. Yang bersih merasa kecil, yang kotor merasa ketahuan. Aku diam.
Kata-katanya menancap lebih dalam daripada yang ia kira. Karena sejak semalam, aku merasa ada sesuatu yang mengamati. Sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata. Semacam sorot tajam dari langit. Selepas subuh kami turun ke lobi hotel untuk menunggu rombongan berkumpul. Ustadz Wahyu, pembimbing haji kami, memberikan pengarahan singkat tentang jadwal umrah hari ini. Ia orang yang tenang, murah senyum, dan tegas saat perlu. Bapak Ibu, siapkan hati dan niat. Ini bukan perjalanan biasa. Di sini, semuanya terbaca. Maka jaga lisan, jaga pandangan, dan jaga isi hati. Suara beliau menggema di ruang sarapan, dan semua jamaah mengangguk khidmat. Termasuk aku. Sambil menunggu, aku duduk bersebelahan dengan Pak Syukri. Ia kelihatan lesu. Tangannya menggenggam botol air zam-zam kecil yang dibagikan panitia. "Pak, masih kurang sehat?" tanyaku. Dia hanya mengangguk pelan. "Tadi malam saya mimpi aneh," lanjutnya. "Saya lihat tubuh saya terbaring di atas tanah, dan dari perut, saya keluar tali panjang. Bukan tali. Semacam ular. Banyak. Melata keluar satu persatu. Aku menelan ludah. Dada terasa dicekik dari dalam. Pak, saya juga mimpi aneh. Tapi saya kira cuma karena kecapekan." Pak Syukri menoleh padaku, tatapan matanya berat, seolah mau bilang, "Mungkin ini bukan sekadar mimpi. Kami memulai perjalanan ke Masjidil Haram dengan bus rombongan." Sepanjang jalan, aku hanya menatap keluar jendela. Kota Mekkah tak seperti kota-kota besar di Indonesia. Di sini segala sesuatunya terasa diam. Meski mobil berseliweran, suara klakson nyaris tak terdengar. Seperti setiap orang paham bahwa tempat ini tak boleh diisi keributan. Begitu turun dari bus dan masuk area masjid, rasa gugup kembali muncul. Debaran jantungku seolah naik 2 kali lipat. Langkah kakiku melambat saat menapaki pelataran Masjidil Haram, dan lalu, saat mata ini menatap Ka'bah untuk kedua kalinya, aku tak kuasa menahan air mata. Hitamnya Ka'bah, kesederhanaan bentuknya, dan gemuruh doa dari segala penjuru membuatku merasa kecil, sangat kecil. Wahid menggenggam lenganku. "Ayo mas, kita tawaf." Putaran pertama tawaf terasa ringan. Ratusan, bahkan mungkin ribuan orang berjalan mengelilingi Ka'bah dengan satu tujuan, mendekat kepadanya. Ada yang menangis, ada yang diam, ada yang merapalkan doa-doa panjang dalam bahasa yang tak kupahami. Tapi semuanya satu, tunduk. Di putaran ketiga, aku menoleh tanpa sadar dan melihat seseorang berdiri diam, tak bergerak. Dia tak ikut tawaf, bajunya ihram, tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, seseorang menabrakku dari belakang dan aku kembali fokus berjalan. Selesai tawaf, kami lanjut ke sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Tubuhku mulai lelah, tapi semangat tetap terjaga. Tapi ada satu momen yang membuat langkahku terhenti. Di antara kerumunan, aku melihat Wahid berdiri di pinggir jalur sa'i, menatap lantai. Aku mendekatinya. "Mas Wahid?" Dia tak menjawab. Tangannya menunjuk ke satu titik di lantai marmer. Aku menunduk. Di sana samar-samar, aku melihat sesuatu yang mustahil. Seperti bayangan ular melingkar, tertanam di balik permukaan lantai yang mengilap. Sekejap saja. Tapi cukup jelas untuk membuatku mundur selangkah. Ketika aku menoleh lagi, bayangan itu menghilang. Wahid pun berjalan menjauh, seolah tak terjadi apa-apa. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku menulis di buku catatan kecil yang kubawa. Hari itu, suasana Mekkah seolah tak berubah. Langit cerah. Orang-orang berduyun-duyun menuju Masjidil Haram. Adzan berkumandang merdu. Tapi bagiku, semuanya seperti terbungkus kabut yang tak terlihat. Karena sejak mimpi semalam, aku merasa tubuhku bukan lagi milikku sepenuhnya. Perutku masih nyeri. Tidak parah, tapi terasa seperti ada sesuatu yang bergerak pelan. Aku berusaha meyakinkan diri, ini cuma psikosomatis. Tapi tak bisa kuhindari, rasa takut itu nyata. Dan yang membuatku makin gelisah adalah
Aku merasa ini bukan cuma tentang diriku. Ada sesuatu yang besar sedang menunggu di ujung peristiwa. Pagi itu, rombongan kami dibagi untuk ziarah ke beberapa tempat bersejarah, Jabal Tsur, Jabal Rahmah, dan Padang Arafah. Biasanya ini jadi momen foto-foto dan belanja oleh-oleh kecil. Tapi hari itu, ada perubahan rencana mendadak. Beberapa jamaah pria batal ikut karena mengeluh sakit perut. Lagi-lagi, masih banyak yang masuk angin. Maklum, transisi cuaca, ujar petugas pembimbing. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati tidak sepenuhnya percaya. Karena dari 5 orang yang batal ikut, 3 diantaranya adalah orang-orang yang pernah terlibat dalam kejadian aneh masa kecilku. Dulu, yang Wahid sebut sebagai dosa bersama, Pak Syukri salah satunya. Saat aku sempat mampir ke kamarnya, ia sedang meringkuk di tempat tidur, berkeringat dingin. Matanya cekung, tangannya gemetar. "Pak, saya bantu bawa ke klinik ya," tawarku. Ia menggeleng. "Nggak usah, ini cuma kebanyakan makan kambing." Aku tahu dia bohong. Tapi aku juga tahu dia tidak sepenuhnya sadar apa yang sedang terjadi di dalam tubuhnya. Di perjalanan ke Arafah, aku duduk sendirian di kursi belakang bus. Semua jamaah tampak menikmati perjalanan. Beberapa bersyalawat, ada yang tertidur. Tapi aku tidak bisa diam. Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Kenapa mereka semua sakit di bagian yang sama? Perut. Kenapa mimpi kami serupa? Kenapa semua ular? Dan, lebih dari itu, kenapa semua ini terjadi di Tanah Suci? Tempat yang katanya paling aman di dunia? Aku menatap keluar jendela. Gurun menghampar, langit biru pucat. Tapi entah kenapa, mataku menangkap sesuatu bergerak di antara batu-batu di kejauhan, seperti ekor ular. Besar. Aku berkedip. Tak ada apa-apa. Mungkin cuma halusinasi. Atau mungkin tidak. Sampai di Arafah, suasana berubah hening. Kami semua tahu, wukuf di Arafah adalah inti dari seluruh ibadah haji. Disinilah doa-doa diangkat, dosa-dosa dilebur, dan manusia berdiri hanya sebagai hamba. Aku duduk di tenda bersama jamaah lain. Angin padang pasir masuk melalui celah, membawa bau kering dan dingin yang aneh. Aku mencoba fokus, membaca doa dan istighfar. Tapi mataku terus melirik ke arah Wahid yang duduk di pojok, dengan wajah pucat dan mata terpejam. Tiba-tiba, dia menangis. Diam-diam tapi baunya bergetar. Aku mendekatinya. "Mas Wahid, kenapa?" Ia membuka mata, menatapku dengan pandangan kosong. Mereka sudah datang. Aku bisa dengar suara desisnya. Mereka memanggil. "Siapa?" Dia tak menjawab, hanya menunjuk perutnya. Malam hari, aku mencoba tidur. Tapi langit-langit tenda seperti berputar. Perutku masih nyeri, tapi kali ini disertai rasa penuh. Seolah-olah aku menelan batu, dan batu itu terus tumbuh. Aku bangkit dan keluar dari tenda. Padang Arafah malam hari sunyi, hanya suara angin dan bisikan doa dari tenda-tenda lain. Tapi, malam itu aku mendengar sesuatu yang lain. Desisan pelan, panjang. Datang dari arah bukit kecil di sisi barat. Aku berjalan pelan ke arah suara itu. Langkahku berat, tapi aku terus melangkah, entah kenapa, seperti ditarik oleh sesuatu. Sampai akhirnya aku berdiri di sebuah batu besar, dan di sana ada seekor ular, panjang, hitam, dengan garis putih di punggungnya. Diam, menatapku, dan yang membuatku menggigil, matanya. Matanya seperti milik manusia. Dalam sepersekian detik, ular itu menyelinap ke balik batu. Tapi aku sempat melihat sesuatu di tempat dia baring tadi. Kain putih, mirip kain kafan. Dengan noda hitam di tengahnya. Aku mundur, nafasku terengah. Tak sempat berpikir panjang. Aku lari kembali ke tenda. Pagi harinya semua terasa biasa. Terlalu biasa malah. Seolah semalam tak pernah terjadi apa-apa. Tapi yang membuat aku nyaris muntah adalah Pak Syukri tak kunjung keluar dari tendanya, dan saat kami menjenguk, beliau hanya terbaring, tak sadarkan diri. Matanya terbuka,
tapi kosong. Tangannya terus memegangi perut yang kini jelas membesar. Tak wajar. Perawat Arab yang datang menatap bingung. Bahkan dokter yang ikut rombongan hanya menggeleng. Perutnya seperti menyimpan tekanan dari dalam. Tapi ini bukan gas. Ini bukan lambung. Ini aneh. Johnny berdiri di sudut. Wajahnya pucat. Dan tanpa aba-aba, ia muntah. Bukan karena melihat kondisi Pak Syukri, ia memuntahkan darah. Dan dari darah itu, aku sempat melihat ujung lidah ular kecil menjulur sebelum menghilang dalam genangan merah. Malam itu, aku tak kuat. Aku kembali mencoret-coret buku catatan kecilku. Tanganku gemetar. Tapi aku harus menulis. Karena aku tak tahu kapan semuanya meledak. Mereka datang dari dalam. Bukan ular sungguhan, tapi manifestasi. Dosa yang selama ini disimpan, mungkin dengan rapalan, mungkin dengan sumpah, mungkin dengan perjanjian kotor. Kini keluar satu persatu. Aku menutup buku itu dengan tangan. Dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak sampai di Mekah, aku menangis. Bukan karena takut pada ular, tapi karena aku mulai sadar. Aku pun punya sesuatu yang belum kubersihkan. Dan rasa itu kini mulai bergerak di dalam perutku. Hari itu, aku duduk sendiri di pelataran Masjidil Haram. Mekah tetap indah. Orang-orang tetap tawaf, tetap berdoa, tetap memeluk Ka'bah sambil menangis. Tapi di mataku, semuanya sudah berubah. Ada lapisan lain di balik kemegahan dan ketenangan ini. Lapisan yang gelap, lapisan yang menuntut. Aku sudah tak bisa mengabaikan semua yang terjadi. Perut Pak Syukri yang makin membengkak, muntah darah Johnny, desisan malam yang muncul di mimpi dan kenyataan. Dan kini, rasa nyeri di perutku makin terasa seperti tanda. Aku sadar satu hal penting. Ini bukan soal ibadah biasa. Ini tentang sesuatu yang dibawa manusia dari masa lalunya. Dan aku juga bagian dari itu. Walaupun aku tak tahu seberapa dalam. Pagi itu, kabar menyebar cepat di rombongan kami. Pak Syukri wafat. Di kamar hotel, subuh tadi, dalam tidur. Kabar itu menghantamku seperti petir. Aku berlari ke kamar tempat beliau. Menginap. Tapi saat tiba, tubuh beliau sudah dibawa petugas kesehatan Arab Saudi. Hanya sisa sprei penuh bekas darah kehitaman dan bau amis yang menusuk. Ustaz Wahyu tampak terpukul, tapi tetap mencoba menenangkan jamaah. Kita doakan almarhum husnul khatimah. Semua yang terjadi, biarlah menjadi rahasia Allah. Tapi aku tahu, ini bukan rahasia Allah. Ini rahasia manusia yang akhirnya terbuka. Hari itu, aku tidak ikut kegiatan apapun. Aku mengurung diri di kamar hotel. Perutku makin aneh. Kadang terasa penuh. Kadang terasa seperti ada sesuatu yang bergerak pelan dari sisi kiri ke kanan. Dan saat aku menekan pelan bagian bawah perutku, ada sesuatu yang seperti menolak disentuh. Aku menangis. Bukan karena takut mati, tapi karena aku mulai sadar. Mungkin aku juga menyimpan dosa yang belum pernah benar-benar kupinta ampun. Sore harinya, Wahid mengetuk pintu kamarku. Ia masuk tanpa banyak bicara, lalu duduk di kursi dekat jendela. Kita harus bicara, katanya lirih. Aku tahu, jawabku. Suaraku hampir hilang. Wahid menatapku lama. Aku tahu kau menyaksikan sesuatu waktu kecil. Malam itu, di balai desa. Kau lihat apa yang mereka kubur. Aku mengangguk pelan. Tapi aku nggak tahu itu apa. Ayahku bilang, jangan cerita. Itu janji yang diikat. Antara 5 orang laki-laki. Termasuk ayahmu, Pak Syukri, dan Johnny. Mereka melakukan sesuatu. Apa? Wahid menghela napas. Ada seorang perempuan yang mereka bunuh. Ia hamil, tapi mereka bilang perempuan itu penggoda, pembawa sial. Mayatnya dikubur diam-diam di belakang masjid lama. Tapi bayi di dalam kandungan, katanya belum mati. Maka mereka melakukan ritual pengurungan. Aku merasa mual. Pengurungan? Ya. Mereka meyakini bahwa roh bayi itu bisa diheningkan dengan doa-doa tertentu dan simbol, tapi bukan doa biasa.
Itu semacam perjanjian agar tidak menghantui. Dan ular adalah bentuk dari penjaga sumpah itu. Aku mematung. Jadi itu semua bukan kiasan, bukan sekadar simbol, tapi kenyataan. Dosa itu tidak pernah mati, hanya menunggu waktu untuk keluar dari dalam tubuh mereka yang menyembunyikannya. Dan kini, mungkin, termasuk aku. Malamnya, kami dikumpulkan oleh Ustaz Wahyu. Suasana tegang. Banyak jamaah pria yang mulai merasa tidak enak badan. Ada yang mengeluh perut kaku. Ada yang muntah cairan hijau. Bahkan, satu orang mengaku melihat ular kecil melata di bawah sajadahnya saat tengah malam. Ini bukan hal biasa, ujar Ustaz Wahyu serius. Saya sudah lapor ke pihak Kementerian Agama, tapi tidak bisa langsung ditangani. Karena ini bukan kejadian medis, ini kejadian spiritual. Semua terdiam. Aku menatap wajah-wajah jamaah lain. Wajah-wajah yang dulu begitu tenang dan penuh harap, kini tampak pucat, lelah, takut. Dan satu hal yang paling mengerikan, kita semua saling curiga. Siapa yang membawa dosa? Siapa yang memicu bencana ini? Dan siapa yang akan jadi korban selanjutnya? Wahid mendekatiku usai pertemuan. Kita harus ke tempat itu. Tempat apa? Belakang masjid lama, di kampung kita. Di sanalah semuanya dikubur. Jika kita ingin menyelesaikan ini, kita harus buka semuanya. Kita harus bicara, harus mengakui, harus minta ampun. Dengan benar. Aku tertawa kecil, pahit. Tapi kita sekarang di Mekah, Mas. Dia menatapku. Matanya serius. Mekah bukan hanya tempat suci. Ini tempat yang memanggil kebenaran. Kita nggak perlu kembali ke tanah asal untuk mengaku. Tapi kita harus buka semuanya. Kita. Di sini. Sekarang. Malam itu, aku sholat malam sendiri di lantai 2 Masjidil Haram. Tidak banyak orang di sana. Hanya suara imam dari pengeras suara dan bisik-bisik doa dari jamaah di sekelilingku. Saat sujud terakhir, aku menangis. Bukan menangis lirih, tapi menangis seperti anak kecil. Air mata dan ingus bercampur. Ya Allah, aku mungkin bukan pembunuh, tapi aku tahu. Dan aku diam. Dan sekarang, aku merasakan hukumanmu di dalam tubuhku sendiri. Tak ada petir, tak ada cahaya dari langit. Tapi saat aku bangkit dari sujud, perutku terasa bergerak. Seperti ada sesuatu yang menggeliat, pelan, dari bawah ke atas. Dan aku sadar, tanda itu sudah datang. Dan mungkin, sudah terlambat. Keheningan memenuhi ruang hotel. Hanya suara desahan pernapasan dan langkah kaki yang terdengar, menambah ketegangan yang semakin tak terkendali. Aku duduk di pinggir tempat tidur, tangan menggenggam erat lengan kursi, mencoba menenangkan diri. Tapi tubuhku masih bergetar, dan rasa mual itu tak kunjung hilang. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menunggu untuk keluar, menanti saat yang tepat untuk meledak. Pikiranku terus berputar, memutar ulang kejadian-kejadian yang tidak bisa aku pahami. Bagaimana bisa ular-ular itu keluar begitu saja, keluar dari tubuh orang-orang yang sebelumnya tampak sehat? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang Tuhan tunjukkan lewat peristiwa ini? Aku mencoba mengalihkan perhatian, tapi tidak bisa. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang semakin nyata. Di luar kamar, ada suara gaduh dari jamaah lain yang juga tampaknya mulai merasakan gejala yang sama. Jeritan dan tangisan terdengar dari koridor, beberapa orang yang masih mampu bergerak berlari keluar, sementara yang lain tampak tergeletak, lemas di lantai, dengan perut mereka yang semakin membesar. Wahid masuk ke kamar. Wajahnya tampak pucat. "Raka, kau baik-baik saja?" Tanyanya dengan nada cemas. Dia terlihat lebih panik daripada biasanya. Matanya berkaca-kaca, dan aku tahu, dia mulai merasakan ketakutan yang sama. Aku mengangguk, meskipun aku tahu jawabanku tidak sepenuhnya jujur. Aku tak tahu bagaimana keadaan diriku sendiri. Tubuhku terasa lemas, dan perutku masih terasa mual, menekan. Seakan-akan ada sesuatu yang menggerakkan dalam tubuhku. "Ada yang aneh di luar sana," lanjut Wahid, suaranya bergetar.
Beberapa jamaah sudah mulai merasa semacam gejala yang sama. Mereka bilang perut mereka seperti ada yang bergerak, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Aku memejamkan mata. Rasanya tidak bisa aku percaya. Namun, apa yang baru saja terjadi di Masjidil Haram adalah kenyataan yang tidak bisa aku pungkiri. Aku bukan lagi sekadar menyaksikan. Aku sudah menjadi bagian dari peristiwa ini. Wahid duduk di sampingku. "Raka," katanya pelan, "ini bukan hanya tentang ular yang keluar dari tubuh jamaah itu. Ini lebih dari itu. Ini tentang kita. Tentang dosa yang selama ini kita sembunyikan. Tentang apa yang kita bawa ke sini. Yang tidak pernah kita akui." Aku memandangnya. "Apa maksudmu?" tanyaku, meskipun hatiku sudah bisa merasakan jawaban yang sulit diterima. "Kita semua datang ke sini dengan harapan mendapat pengampunan, kan?" Wahid melanjutkan, suaranya semakin berat. "Tapi, pernahkah kita benar-benar melepaskan beban itu? Atau justru kita menyembunyikannya, berharap bahwa dengan beribadah, semua akan hilang begitu saja?" Aku diam. Aku tahu apa yang dia maksud. Aku sendiri tidak bisa mengingkari kenyataan itu. Selama ini aku datang ke tanah suci ini dengan harapan menghapus dosa-dosaku, berharap bahwa dengan menjalankan ibadah, aku bisa mendapatkan pengampunan. Tapi benarkah aku sudah benar-benar melepaskan beban itu? Ataukah aku justru terus membawa beban itu di dalam diriku, tak terlihat oleh orang lain, tapi menggerogoti jiwaku sedikit demi sedikit? Aku menundukkan kepala, merasa tertimpa beban yang berat. Satu persatu, ingatan tentang masa laluku muncul kembali. Tentang semua hal yang pernah aku sembunyikan. Semua rahasia, kebohongan, dosa yang aku kira bisa aku sembunyikan. Tapi sekarang, apakah semuanya mulai terungkap? Wahid mengusap wajahnya dengan tangan, lalu menatapku dengan serius. "Raka, kau merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhmu, kan?" Aku merasakannya juga. Ini bukan sekadar fisik. Ini adalah tanda. Tanda bahwa ada sesuatu yang harus kita hadapi. Ada bagian dari diri kita yang harus kita akui. Sesuatu yang tidak bisa lagi kita sembunyikan. Aku menelan ludah. Aku ingin menolak, ingin meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Namun, semakin aku berpikir, semakin aku merasa ketakutan yang nyata. Perutku semakin terasa penuh, sesak. Seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkan di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Apa yang harus kita lakukan? Aku bertanya. Suaraku hampir tidak terdengar. Wahid terdiam sejenak, memandangi aku dengan tatapan penuh penyesalan. "Kita harus menghadapi ini, Raka. Semua ini adalah peringatan. Kita harus benar-benar bertobat, tidak hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan." Aku merasa hatiku terhimpit. Aku tidak tahu bagaimana caranya melepaskan beban yang sudah terlalu lama aku pendam. Aku sudah terlalu lama hidup dengan penyesalan, dengan rasa takut bahwa apa yang aku lakukan di masa lalu akan menemukan jalannya kembali. Aku merasa seperti ular-ular itu yang perlahan keluar dari tubuh orang-orang itu. Aku merasa dosa-dosa masa laluku mulai menggerogoti diriku. Aku bangkit, berjalan ke arah jendela dan memandang luar. Mekkah tampak damai, meskipun keramaian. Di dalam hotel dan Masjidil Haram membuatnya terasa kacau. Tapi aku tahu, dalam ketenangan itu ada sesuatu yang sedang menanti untuk meledak. Sesuatu yang sudah tak bisa lagi disembunyikan. Tiba-tiba, suara gaduh dari luar hotel terdengar lebih keras. Beberapa jamaah berlari menuju pintu, tampak sangat panik. Aku melihat wajah-wajah mereka yang ketakutan, seperti mereka sudah tidak tahu harus kemana lagi. "Ini sudah di luar kendali," Wahid berkata. Seolah membaca pikiranku. Apa yang terjadi di sini adalah peringatan. Tuhan sedang mengingatkan kita. Kita harus menghadapi apa yang ada di dalam diri kita, Raka. Tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Aku menatapnya dengan penuh kebingungan. Tapi bagaimana kita bisa menghadapinya? Apa yang harus kita lakukan? Mulailah dengan mengakui apa yang ada dalam dirimu, Raka. Jangan lari. Jangan sembunyikan lagi.
Hanya dengan cara itu kita bisa mendapatkan pengampunan. Aku menunduk, meresapi kata-katanya. Rasa sakit di perutku semakin terasa, dan aku merasa itu bukan hanya fisik. Itu adalah tanda bahwa aku harus menghadapi diriku sendiri. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Aku kembali ke tempat tidur, merasakan gemetar yang semakin kuat. Aku menutup mata, dan dalam kegelapan itu, aku tahu, hari itu adalah hari di mana tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Hari itu adalah hari yang penuh kegelapan dan ketakutan. Sejak kejadian di hotel tadi malam, aku merasa terperangkap dalam ketidakpastian. Rasa sakit di perutku semakin menjadi-jadi, seolah-olah ada sesuatu yang terjebak di dalam diriku, menuntut untuk dikeluarkan. Aku tahu, ini bukan sekadar masalah fisik. Ini adalah panggilan dari dalam jiwaku. Sebuah pemanggilan untuk menghadapi sesuatu yang sudah lama aku lupakan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai dengan tatapan kosong. Apa yang seharusnya aku lakukan? Apakah aku harus terus berlari, menghindari kenyataan ini, ataukah aku harus menghadapi semuanya? Ular-ular yang muncul dari tubuh jamaah itu bukan sekadar simbol dari dosa yang tersimpan. Mereka adalah gambaran nyata dari apa yang selama ini aku sembunyikan. Aku teringat beberapa tahun yang lalu, saat aku pertama kali merasa bahwa ada beban berat dalam hidupku. Dosa-dosa kecil yang aku lakukan tanpa merasa bersalah, kebohongan-kebohongan yang aku ucapkan seolah itu adalah bagian dari hidup yang biasa. Aku datang ke tanah suci ini dengan harapan mendapatkan pengampunan, berharap bahwa dengan beribadah, Tuhan akan menghapus semua kesalahan dan kelalaian masa lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, aku semakin menyadari bahwa pengampunan tidak datang hanya dengan ritual. Ada sesuatu yang lebih dalam yang harus aku hadapi. Aku harus mengakui bahwa ada sisi gelap dalam diriku. Sisi yang sudah lama aku sembunyikan. Wahid tidak salah. Apa yang terjadi di sini, di tempat yang paling suci, adalah peringatan yang jelas. Kami semua, para jamaah, datang ke sini dengan niat yang baik, tetapi apakah hati kami benar-benar bersih? Apakah kita sudah benar-benar menanggalkan semua dosa dan kebohongan? Aku merasa seperti ular-ular itu, yang keluar perlahan dari dalam tubuh kami, adalah manifestasi dari rahasia dan dosa yang selama ini kami sembunyikan, sesuatu yang tidak bisa lagi dipendam. Seiring waktu, gejala-gejala yang dialami para jamaah semakin buruk. Mereka yang awalnya hanya merasa perutnya kembung kini terjatuh sakit. Beberapa bahkan sudah tidak sadarkan diri. Suasana semakin mencekam. Petugas medis bekerja tanpa henti, namun mereka pun tampak bingung, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku berjalan keluar kamar, bergabung dengan beberapa jamaah lain yang berkumpul di lobi hotel. Semua wajah tampak cemas, tak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi. Di luar sana, kota Mekkah yang biasanya damai kini terasa penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Di Masjidil Haram, sebagian orang sudah mulai meninggalkan tempat itu, takut akan apa yang mungkin terjadi berikutnya. Aku mendekati beberapa jamaah yang sedang duduk di sudut, berbincang dengan suara pelan. Salah satu di antara mereka, seorang pria tua dari Indonesia, menatapku dengan tatapan penuh keheranan. "Anak muda," katanya dengan suara berat. "Apa yang terjadi di sini adalah peringatan. Tuhan tidak mungkin mengirimkan ujian sebesar ini tanpa alasan. Kita harus berhenti sejenak dan merenung. Apa yang sudah kita lakukan?" Aku menelan ludah, mencoba memahami apa yang dia katakan. Tapi, semakin aku berpikir, semakin aku merasa itu adalah jawaban yang benar. Semua yang terjadi adalah cara Tuhan mengingatkan kami. Mengingatkan kami bahwa, untuk benar-benar mendapat pengampunan, kami harus mengakui dosa-dosa yang selama ini kami sembunyikan, baik kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan. Pria tua itu menatapku, seolah tahu apa yang sedang aku rasakan. "Jangan takut untuk menghadapinya," katanya. "Sebab hanya dengan menghadapinya kita bisa mendapatkan ketenangan." Aku kembali ke kamar hotel, berjalan perlahan sambil merenung. Suara langkah kakiku terdengar di koridor yang sunyi, hanya terdengar sesekali dari beberapa jamaah yang masih bergerak.
Saat aku masuk ke kamar, Wahid sudah duduk di tepi tempat tidur menatapku dengan tatapan serius. Apa yang kita lakukan, Raka? Wahid bertanya. Suaranya penuh dengan keraguan. Ini sudah lebih dari sekadar sakit fisik. Ini tentang kita, tentang apa yang kita sembunyikan. Aku duduk di sampingnya, menarik napas panjang. Aku sudah sampai pada titik di mana aku tidak bisa lagi bersembunyi. Aku harus mengakui apa yang ada dalam diriku. Semua kekurangan, dosa, dan kesalahan yang selama ini aku coba sembunyikan. Wahid, aku mulai, suaraku hampir berbisik. Apa yang terjadi di sini bukan hanya tentang penyakit atau keajaiban aneh. Ini adalah ujian. Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa kita sembunyikan lagi. Semua rahasia kita, semua dosa kita, semuanya akan terbuka. Wahid menatapku dalam-dalam. Apakah kau siap menghadapinya? Tanya Wahid pelan. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku menatap wajahnya. Aku merasa ada sesuatu yang berat di dalam diriku. Namun aku tahu, ini adalah waktunya untuk melepaskannya. Aku tidak tahu, Wahid. Tapi aku tidak bisa lari lagi. Semua ini harus berhenti. Aku harus berhenti menyembunyikan diriku sendiri. Dengan hati yang berat, aku bangkit dan berjalan menuju jendela, menatap langit Mekah yang kini mulai gelap. Malam itu terasa sangat sunyi, seolah-olah seluruh dunia sedang menunggu jawaban dari apa yang terjadi di tanah suci ini. Aku bisa merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi di sisi lain, ada rasa kedamaian yang mulai merayap ke dalam jiwaku. Aku tahu, menghadapi dosa dan kebenaran adalah jalan menuju pengampunan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Beberapa jamaah masuk, wajah mereka terlihat bingung dan cemas. Mereka datang dengan berita buruk. Raka, kata salah satu dari mereka. Perut mereka semakin membesar. Beberapa sudah tidak sadarkan diri, dan petugas medis mengatakan ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Aku menelan ludah, mengingat apa yang terjadi di Masjidil Haram. Kami sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kami bayangkan. Namun, yang lebih penting adalah bahwa ini adalah ujian untuk melihat siapa yang benar-benar siap menghadapi diri mereka sendiri. Ayo, kataku pada Wahid dan jamaah lainnya, kita harus bersama-sama. Kita harus menghadapinya. Saat kami keluar menuju Masjidil Haram, perasaan yang berat menyelimuti kami. Tapi aku tahu, ini adalah ujian yang harus kami jalani. Hanya dengan menghadapi kebenaran dan menanggalkan segala yang tersembunyi, kami bisa mendapatkan pengampunan dan kedamaian sejati. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Suasana Masjidil Haram yang biasanya penuh dengan keheningan dan ketenangan, kini diselimuti oleh ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Kami, jamaah Indonesia, yang awalnya datang dengan niat suci, kini mulai merasakan bahwa kami bukan hanya sedang menjalani ibadah haji, melainkan sebuah ujian besar yang mungkin tak akan pernah kami lupakan. Perutku masih terasa berat. Sejak tadi siang, rasa sakit itu semakin intens. Aku tidak tahu apakah itu pertanda, ataukah tubuhku benar-benar sedang terpuruk dalam pertempuran yang lebih besar, pertempuran untuk menghadapi kebenaran dalam diri sendiri. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikiranku yang kian kacau. Apa yang terjadi di sini bukan hanya masalah fisik, bukan sekadar tentang ular-ular yang keluar dari tubuh jamaah. Ini lebih dari itu. Ketika aku berjalan di antara jamaah yang semakin panik dan bingung, aku merasakan gelombang emosi yang begitu kuat. Beberapa orang menangis, beberapa lainnya tampak tidak mampu berdiri, berusaha mencari bantuan medis. Namun, semua yang ada di sini tahu, ini bukan sekadar penyakit biasa. Ini adalah sebuah ujian, dan mungkin ujian ini adalah cara Tuhan mengingatkan kami tentang dosa yang sudah lama kami sembunyikan. Aku merasa ketakutan itu menyelimuti setiap sudut tubuhku. Tak hanya tubuh, tetapi juga jiwa dan hati. Aku sadar, semakin aku mencoba untuk mengabaikan perasaan ini, semakin aku terjebak dalam kebohongan yang aku buat selama ini. Wahid berjalan di sampingku, wajahnya menunjukkan tanda kelelahan yang luar biasa.
"Raka," katanya pelan, "kita tidak bisa terus begini. Semua yang terjadi, entah itu fenomena aneh atau sesuatu yang gaib, pasti ada alasannya." Aku mulai merasa ini lebih dari sekadar ujian fisik. Aku mengangguk, meskipun hatiku masih dipenuhi keraguan. "Tapi apa yang harus kita lakukan?" tanyaku. Yuswara terbungkam dalam kecemasan. "Semua ini berkaitan dengan kita, Raka," jawab Wahid, suaranya semakin serius. "Kita datang ke sini untuk membersihkan diri, untuk bertaubat. Tapi apakah kita benar-benar menanggalkan beban dosa itu? Ataukah kita hanya datang untuk mencari pengampunan tanpa benar-benar menghadapi dosa-dosa kita?" Kata-kata Wahid menusuk jantungku. Aku tahu jawabannya. Aku merasa selama ini aku datang dengan harapan bahwa Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosaku hanya dengan aku berada di sini. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam diriku? Aku sadar bahwa, seperti ular yang keluar dari tubuh jamaah itu, aku terlalu lama menyembunyikan hal-hal yang tidak seharusnya aku simpan. Kami sampai di area Masjidil Haram. Suasana di luar sana semakin mencekam. Beberapa jamaah terlihat tertidur di lantai, sementara yang lainnya dikelilingi oleh petugas medis yang mencoba memberikan pertolongan. Aku merasa tidak ada yang bisa menolong kami lagi, selain diri kami sendiri. Semua itu ada dalam diri kami, di dalam hati kami yang gelap. Di tengah keramaian itu, aku melihat pria tua yang sebelumnya berbicara dengan kami. Dia berdiri di dekat Ka'bah, wajahnya tampak tenang meskipun jelas ada kekhawatiran di matanya. Dia menatapku, lalu perlahan berjalan, mendekat. "Anak muda," katanya dengan suara lembut, "jangan takut untuk menghadapinya. Pengampunan tidak datang dengan mudah. Itu harus dibayar dengan usaha yang tulus." Aku menelan ludah. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Pengampunan tidak datang dengan serta-merta, hanya karena kita berada di tempat yang suci. Pengampunan itu harus dicari, dihadapi, dan diterima dengan hati yang terbuka. Aku berdiri di sana, di tengah-tengah kerumunan jamaah yang penuh dengan ketakutan dan kebingungannya. Tiba-tiba, aku merasa ada yang berbeda. Aku merasa bahwa aku tidak sendirian dalam perasaan ini. Semua orang di sini, meskipun terjebak dalam rasa takut, sedang melalui perjalanan yang sama. Kami semua sedang mencari pengampunan, mencari kebenaran, dan kami harus menghadapinya bersama-sama. Tiba-tiba aku merasa perutku kembali terasa sakit. Tapi kali ini, rasa sakit itu tidak hanya fisik. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang menekan hati dan jiwaku. Dosa-dosa yang selama ini aku sembunyikan, yang aku kira bisa terlupakan, kini muncul kembali dengan kekuatan yang tak terbendung. Aku merasa sesak. "Wahid," aku bergumam, "ini tidak hanya tentang kita. Ini tentang kita yang selama ini menutupi kebenaran dalam diri kita sendiri. Tuhan tidak akan memberikan ujian ini jika kita tidak siap untuk menghadapinya." Wahid hanya diam, matanya menunjukkan bahwa dia merasakan hal yang sama. Kami berdua saling menguatkan dalam diam. Kami tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Kami harus menghadapi diri kami sendiri, menghadapi dosa yang selama ini kami sembunyikan, dan menghadapi kebenaran yang selama ini kami hindari. Di tengah kekacauan yang semakin besar, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena gaib atau penyakit misterius. Ini adalah ujian yang menguji setiap orang di sini. Ujian yang mengharuskan kami untuk menanggalkan semua kebohongan, dosa, dan rasa takut yang selama ini kami bawa. Aku mendekati Ka'bah, perasaan bergejolak di dalam hati. Aku tahu inilah saatnya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Aku berlutut menatap Ka'bah dengan penuh rasa haru. Aku harus menghadapinya. Aku harus mengakui semua dosa dan kebohongan yang selama ini aku sembunyikan. Aku harus bertaubat dengan sepenuh hati, dengan keyakinan bahwa hanya dengan itu aku bisa mendapatkan pengampunan yang sejati. "Aku menghadapimu, ya Tuhan," aku berbisik dalam doa. "Bersihkanlah hatiku, ampuni aku dari dosa-dosaku. Aku bersedia untuk menerima segala ujian yang Kau berikan." Tak lama setelah itu, suasana mulai sedikit mereda. Jamaah yang sebelumnya panik kini mulai tenang, meskipun rasa cemas masih tetap ada.
Kami semua berada di tempat yang paling suci, dan sekarang, lebih dari sebelumnya, kami tahu bahwa hanya dengan menghadapinya, kami bisa mendapatkan pengampunan dan kedamaian yang sejati. Hari itu terasa seperti sebuah akhir dan awal yang saling bertautan. Mekah, yang sebelumnya terasa begitu sakral, kini menjadi tempat yang penuh dengan kebingungan dan penantian. Ketegangan yang mengikat para jamaah sejak malam itu perlahan mereda. Meskipun suasana tetap berat, aku bersama Wahid dan jamaah lainnya berdiri di luar Masjidil Haram, menatap Ka'bah dengan perasaan campur aduk. Apa yang telah kami alami bukan sekadar perjalanan fisik. Ini lebih dari sekadar ujian jasmani. Ini adalah ujian jiwa. Hari-hari yang penuh dengan ketakutan, kebingungan, dan penyesalan kini membawa kami pada titik di mana kami harus memutuskan apakah kami siap untuk benar-benar menghadapinya, ataukah kami akan kembali pada kebiasaan lama yang hanya mencari pelarian. Beberapa hari terakhir adalah masa-masa yang menguji. Para jamaah yang sebelumnya terkejut dan ketakutan mulai saling berbicara tentang kejadian aneh yang mereka alami. Beberapa orang berbicara tentang pengalaman mereka, tentang rasa sakit yang aneh di tubuh mereka, tentang ular yang muncul dari perut mereka, dan tentang perasaan yang tak terungkapkan. Tapi, di balik semua itu, ada satu kesamaan di antara kami. Semua, kami datang untuk membersihkan diri. Namun, apakah kami benar-benar siap untuk itu? Wahid tampak lebih tenang sekarang. Meskipun wajahnya masih menunjukkan tanda kelelahan, matanya berbicara banyak. Aku tahu dia merasakan hal yang sama denganku. Kami berdua sudah melalui perjalanan yang panjang, melewati malam yang penuh ketakutan dan kebingungannya. Kami akhirnya memahami bahwa pengampunan bukan hanya tentang berkata maaf, tetapi tentang menghadapi kenyataan yang paling pahit dalam diri sendiri. Raka, kata Wahid sambil menatap Ka'bah, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Kita mungkin sudah mulai melihat apa yang selama ini kita tutupi. Tapi proses ini baru dimulai. Kita harus terus berusaha, terus berdoa, dan terus berubah. Aku mengangguk pelan. Iya, Wahid. Proses ini memang baru dimulai. Semua yang kita alami ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Kita tidak hanya datang untuk mencari pengampunan, tapi juga untuk mengubah diri kita. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan diri kita sendiri. Suasana di sekitar kami semakin tenang. Jamaah yang sebelumnya terlihat bingung kini mulai berdoa dengan khusyuk. Walaupun masih ada rasa cemas yang mengambang di udara, ada juga perasaan harapan yang tumbuh di hati banyak orang. Semua orang di sini, meskipun terjebak dalam keraguan, akhirnya mulai memahami bahwa pengampunan sejati hanya datang melalui proses yang panjang dan penuh ketulusan. Aku berjalan perlahan menuju pintu Masjidil Haram, merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa aku pahami. Kami datang ke sini dengan berbagai harapan, dan meskipun jawaban atas apa yang kami alami belum sepenuhnya jelas, satu hal yang pasti. Kami semua telah dipertemukan dengan sisi gelap diri kami yang selama ini kami hindari. Di dalam masjid, di hadapan Ka'bah, aku merasa seperti ada kedamaian yang mulai meresap dalam diriku. Aku tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata apa yang kurasakan, tetapi aku tahu ini adalah titik balik. Kami tidak hanya berada di sini untuk mencari pengampunan Tuhan, tetapi juga untuk menghadapi kebenaran dalam diri kami sendiri. Saat aku melangkah ke dalam Masjidil Haram, untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan Mekah, aku merasakan sebuah perubahan besar. Sesuatu yang selama ini aku sembunyikan, yang kuanggap tidak penting, kini keluar dengan sendirinya. Aku bisa merasakan kebersihan dalam hati, meskipun tidak sempurna. Aku tahu bahwa proses ini akan terus berlanjut, dan bukan hanya di sini, di tanah suci ini. Tetapi aku sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di luar masjid, udara terasa sejuk. Para jamaah yang telah selesai melakukan ibadah mulai beranjak meninggalkan area, namun suasana di sini terasa tetap penuh dengan harapan. Aku menoleh ke Wahid, yang kini berdiri di sampingku, dan kami saling berbagi pandangan. Tanpa kata-kata, kami tahu bahwa meskipun perjalanan ini telah selesai, perjalanan batin kami baru saja dimulai. Aku merasa berbeda, kataku pelan, suara hampir tenggelam di dalam keramaian.
Wahid tersenyum tipis. Begitulah Raka. Kadang-kadang, perubahan terbesar datang bukan dengan cara yang kita harapkan. Tapi kita harus terus berjalan, terus berusaha memperbaiki diri. Kami berdua berjalan keluar dari Masjidil Haram, menapaki jalan yang telah kami lalui bersama dengan berbagai perasaan. Hari ini, Mekah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi cermin bagi kami untuk melihat diri kami yang sesungguhnya. Beberapa bulan setelah kami meninggalkan tanah suci itu, aku mulai merasakan perubahan dalam hidupku. Mungkin tidak semuanya akan berjalan mulus. Mungkin aku masih akan berhadapan dengan banyak tantangan. Tetapi aku tahu satu hal. Perjalanan yang sebenarnya adalah perjalanan dalam diri. Kami semua datang ke Mekah untuk mencari pengampunan. Tetapi, kami juga kembali untuk membawa perubahan dalam hidup kami. Dan meskipun kejadian aneh yang kami alami tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, aku tahu bahwa semuanya, dosa, pengampunan, dan penyesalan, adalah bagian dari perjalanan panjang untuk memahami makna sejati pertobatan. Akhirnya, aku belajar bahwa setiap dosa yang kita sembunyikan hanya akan melahirkan ular-ular yang keluar dengan sendirinya. Tetapi, hanya dengan menghadapi mereka, kita bisa mendapatkan kedamaian dan pengampunan sejati. Apakah mungkin tempat sesuci ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar doa? Mengapa seolah ada rahasia yang kami bawa bersama dari Indonesia? Pak Syukri duduk di ranjang sebelahku. Suaranya pelan. Mas Raka, Anda percaya jin? Aku menoleh. Percaya. Tapi kenapa, Pak? Saya rasa yang kita lihat tadi bukan bayangan. Itu nyata. Tapi bukan untuk semua orang. Aku menggigil. Mencoba tersenyum, tapi tak bisa. Apa Bapak tahu kenapa mereka muncul? Tanyaku pelan. Pak Syukri hanya menatap langit-langit. Lalu berkata, kadang sesuatu yang kita kira sudah terkubur di tanah, ternyata ikut terbawa dalam tubuh. Aku tak bisa tidur malam itu. Bukan karena nyamuk, bukan karena jet lag, tapi karena kata-kata beliau menyusup terlalu dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang selama ini aku sembunyikan dari Tuhan? Sudah kubuang sepenuhnya, atau masih kubawa diam-diam? 3 hari di Mekah, dan aku mulai terbiasa dengan ritme ibadah yang padat dan suasana yang sakral. Tapi meskipun tubuh mulai beradaptasi, pikiranku tidak. Ada sesuatu yang terus menggelayut di kepala. Bukan tentang rindu kampung atau lelah fisik. Ini semacam firasat. Sesuatu yang belum punya bentuk tapi terasa nyata. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarku. Misalnya, bagaimana Wahid selalu menyendiri di sudut masjid selepas sholat, atau bagaimana Pak Syukri makin sering meringis dan memegangi perutnya diam-diam saat berjalan. Kadang-kadang, dia menggigit bibir seperti menahan sesuatu, entah nyeri atau takut. Dan Johnny, pria yang biasanya paling cerewet dan suka bercanda itu, kini mulai jarang bicara. Sekali waktu, aku lihat dia termenung di tangga hotel sambil menatap kakinya sendiri. Di sebelahnya, botol air zam-zam yang belum disentuh. Seperti dia sedang menunggu sesuatu. Atau sedang dihantui sesuatu. Hari itu, selepas sholat maghrib, rombongan kami tak langsung kembali ke hotel. Kami duduk melingkar di pelataran masjid, mendengarkan tausiah dari Ustaz Wahyu. Topiknya tentang taubat yang sejati. Ada orang yang minta ampun, tapi masih menyimpan dosanya dalam hati. Ada juga yang pura-pura bersih, padahal perutnya penuh, dengan racun yang belum dibuang. Allah tahu. Di sini, semuanya terbuka. Ujar beliau dengan suara tenang. Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Kata-katanya seperti diarahkan langsung padaku. Wahid tiba-tiba bangkit dan pergi lebih dulu tanpa pamit. Malam itu, kejadian aneh pertama terjadi. Aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena suara berisik dari kamar mandi. Awalnya kupikir, itu Johnny, tapi ketika kulihat tempat tidurnya, dia masih tidur, atau lebih tepatnya, menggeliat sambil memegang perut. Aku bangkit, menghampiri kamar mandi. Suaranya seperti air mengalir, tapi diselingi suara, seperti sesuatu diseret. Saat ku buka pintu,
Tak ada siapa-siapa. Lantai kamar mandi kering. Tapi aku bersumpah, aku sempat melihat sesuatu hitam dan panjang melata di balik tirai shower. Cuman, sekilas, kembali ke tempat tidur, aku lihat Pak Syukri juga bangun. Ia duduk di ranjangnya sambil meraba perutnya yang terlihat sedikit membesar. "Pak, perut Bapak kenapa?" Tanyaku pelan. Ia tersenyum samar, tapi lelah. "Maak lama, Mas. Enggak apa-apa, aku tidak percaya. Tapi aku juga terlalu takut untuk bertanya lebih jauh." Keesokan harinya, 2 jamaah pria dari kelompok sebelah kami tiba-tiba dirujuk ke klinik karena muntah darah. Kabarnya, mereka mengeluh sakit perut hebat semalaman. Tapi yang aneh, hasil cek medis menunjukkan tidak ada luka di lambung, tidak ada tanda keracunan. "Mungkin makanan Arab nggak cocok," kata salah satu petugas. Tapi entah kenapa, penjelasan itu terasa terlalu gampang. Aku mulai bertanya ke sana-sini, diam-diam. Beberapa orang juga mengaku merasa aneh, mimpi buruk yang serupa, ular, perut yang membesar, suara bisikan. Tapi tak ada yang berani bicara terang-terangan. Semuanya diselimuti rasa takut dan rasa bersalah yang aneh. Di malam keempat, Wahid akhirnya membuka sedikit pintu rahasianya. Kami duduk berdua di lorong hotel, jauh dari keramaian. Aku membuka percakapan dengan hati-hati. "Mas Wahid, saya tahu ini aneh, tapi Mas pernah lihat sesuatu?" "Di sini, maksudnya." Ia tak langsung menjawab. Matanya menerawang, lalu pelan-pelan ia mengangguk. "Aku nggak bisa tidur, Mas. Setiap malam aku mimpi ular masuk ke perut orang-orang. Dan mereka nggak sadar. Sampai perutnya pecah. Aku menahan napas." "Kamu tahu nggak? Beberapa dari mereka yang ikut rombongan, kita bukan orang sembarangan. Mereka bawa dosa besar, Raka. Dosa yang belum pernah mereka akui. Bahkan pada diri sendiri. Aku diam. Jantungku berdetak lebih cepat. Apa maksudmu?" "Mereka dulu pernah melakukan hal bersama. Di desa kita. Sesuatu yang disembunyikan. Mungkin kamu masih kecil waktu itu. Tapi aku tahu. Dan sekarang, Mekah tahu juga." Aku mencoba menyambungkan semua potongan kecil yang mulai muncul. Wahid bicara tentang masa lalu. Tentang orang-orang dari kampung kami yang sekarang ikut haji bersama-sama. Dan kebetulan, mereka semua termasuk orang-orang yang kini mulai sakit aneh. Dan tiba-tiba aku teringat sesuatu. Waktu aku masih kecil, sekitar usia 7 atau 8 tahun, aku pernah diam-diam ikut ayahku malam-malam ke balai desa. Di sana, ada beberapa orang berkumpul. Mereka membentuk lingkaran, menyalakan lilin, dan mengubur sesuatu di tengah halaman. Aku tak tahu apa isinya, tapi aku ingat satu simbol. Kepala ular yang digambar di atas kain putih. Ayah pernah bilang, jangan pernah ceritakan ini ke siapapun. Dan aku menuruti. Hingga sekarang, malam itu aku mimpi buruk lagi. Aku berdiri di tengah Masjidil Haram yang kosong. Sangat kosong. Ka'bah ada di depanku, tapi warnanya pudar. Lantai di sekelilingnya retak. Dari retakan-retakan itu, muncul ular-ular besar, tubuh mereka berwarna hitam legam dengan mata merah menyala. Mereka melata ke arahku, satu persatu. Tapi anehnya, mereka tak langsung menyerang. Mereka hanya mengelilingiku, lalu masuk ke dalam perutku melalui pusar. 1, 2, 3, dan aku hanya bisa berdiri kaku, menangis, tak bisa berteriak. Saat aku terbangun, keringat membanjiri tubuhku. Nafasku terengah. Dan yang lebih membuatku merinding, perutku terasa nyeri.